Suasana Tuhan, buat kami memimpin sermon asa pagadiay manasida Tuhan. Katulog, balita na sangat menarik bercerita si Josephon di pada Daud. 12 anak si Jakob, nomor 10 sere mas Josephon. Alai anak nomor sere do ibana oleh tumi Israel. Anak kapolongan Yamana Jakob ibana. Lido rupana hingga pangalakona dari jolma nakan biaran pribata. Alan ido bahin na dia wolong Yamana dikasih Jakob si Josephon. Adulo sian akahana na 10 sedenari. Jala alani hamolongan na adili gawi matang hidup akahana laho mangago si Joseph. Ala adong rasa cemburu ni akahana dong pakubana. Bertindak dengan sewenang-wenangnya, mengambil hak prerogatif ni diwata dalam menghukumi dengan jolma. Di bawah si Joseph do, ia pemalosan dohot menuntut keadilan adalah hak. Sekarang Inang yang mau saya tanya sini, apakah sama memaafkan itu dengan mengampuni? Karena kadang-kadang orang minta maaf laku ya, mungkin gampang ya, tapi bagaimana dengan mengampuni? Apakah mengampuni ini lebih dalam kira-kira maknanya daripada memaafkan ini? Karena kalau saya lihat di sini Yusuf itu benar-benar dia mengampuni saudara-saudaranya, dan bahkan bapaknya Yakub tadi juga mengampuni anak-anaknya yang berbuat kejam tadi kepada Yusuf, yang 10 orang tadi. Jadi apakah memaafkan itu sama dengan mengampuni? Ima sekus-konami. Nah. Yang melalui bereng pembahasan hal non udah konon lebih cenderung kepada perjanjian lama. Nah subuh lo transposon contohnya itu perjanjian song nak urang pemingguan lalu tentang ketritunggalan. Kita kan kebiaran koran so menjawabnya siang perjanjian baru. Habis sebenarnya kalau kebiaran so ayat 20 ada tentang kebaikan. Jadi kalau kita meninjau kebaikan dari sudut pandang Injil, menurut aku itu sih nggak ada orang songonon berita nazulun, apa yang dong katakanlah ya, dong zaman baru setelah Yesus. Jadi mulut apa dengan yang ketrinitasan yang tentang kebaikan menurut saya lebih menarik. Sesungguhnya tidak akan apakah sama memaafkan dan mengampuni? Ya, molo pada nami saru baru nami maafkan, baru nami mengampuni. Alai memang ada kurang nari salah guna kacau malu. Kalau didokon memaafkan, kalau dokonan dipamakan memaafkan. Mengampuni, Boido memang lebih agak dalam mengampuni orang lain, ya, mengampuni kesalahan orang lain. Alai walau bersinami hampir sama doi rak memaafkan, meniadakan, tidak ada lagi rasa dendam di dalam dirinya, sudah bersih, ya, sudah bisa dia menerima kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, kejahatan orang lain di dalam dirinya. Imam Molo menurut kami ada yang buat nak karung muse, karung muse na diligar muse, pangat tusiun na taringot tusi muse. Imajul taringot tusi. Oke, nomor 2 pun isuku-suku ni amang mangpasaribu, apakah tidak bisa ditranspos
dari perjanjian baru, perjanjian lama. Jelas doya malana perjanjian baru adalah penggenapan daripada perjanjian lama. Terbaik kurang yang kemudian akan ngomong, oke, perjanjian lama, mungkin nanti salah betul ini. Nah, itu jelasnya. Allah yang tuduh-tuduh memang berikan si Joseph pun Tuhan Yesus mengorbankan dirinya ya di haum persilangan. Nah, jadi memang mau didoakan nakaningan apakah kebaikan itu ditinjau, tidak ada ditinjau dari berita Injil. Nah, jelasnya memang di dalam perjanjian baru bahwa tidak ada yang baik bagi tangan dari data lain ya. Orang Allah asli rohani Tuhan Yesus do Allah berdosa do kita Allah holong asi do holong ni rohani di matado bahina di palua kita sia dosata. Nah jelas na memang tubuh kona tuduh doon tu Tuhan Yesus na makaholongi na olo manesa dosata ya dosata. So, si Joseph na kaning mau mengampuni olo manesa dosa ni akan anay memaafkan bahkan memberikan upah muru-muru peho inarulah kami. Jadi Tuhan tadi mempersembahkan mengorbankan dirinya hidupnya hanya untuk kita dan memberikan segala sesuatu kebutuhan kita. Jadi dapat menatap panasau kita sasitongna songon si hahani si Joseph ya hahanai sasitongna anu surut kemanusiaan. Mereka itu harus sudah dibawa dendam, bahkan mungkin dihukum namanya. Saya mangkat pola literally itu baik kami songon nengok Yesus na disalibkan alai di nomor 2 si Paulus Soroni jelas do baik kali si songon kolom rohani di bata bisa ada Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kolom rohata di Kristus ikut saudara mengido kolom tatu dengan tak. Ay perdaus do Allah molo hidup kolom rohana di bata tapi di rosomi do dengan. Ay do pikir tema ini. Jadi kalau kita baca perikop kita ini memang ini menunjukkan benar-benar bahwa orang yang bersalah melakukan kesalahan terhadap orang itu pasti akan dibawa ketakutan, selalu was-was, selalu kita katakanlah was-was dalam kehidupan. Di sini tergambar dari saudara Yosef Yusuf sendiri ketika orang tua yang meninggal yang mereka bahkan makin takut. Mungkin kami kenapa bapak sudah meninggal, itulah kata-kata sekarang. Tetapi begini, terkait dengan ayat 17, 16, 17. Nah, mereka ini mengutus seseorang untuk bertemu dengan Yusuf dengan mengatakan, Bapak, seperti pesan Bapak kami, ampunilah Kireslan. Pertanyaannya, benarkah itu pesan Yakub? Apakah ini kepura-puraan supaya mereka selamat? Karena kita dalam konteks kehidupan kita sekarang, kita sering seperti itu juga. Bahkan di rumah tangga, ada ibu anaknya sukar diajari. Ini kata bapak, lu kagak supaya takut begitu. Pemerintah seperti itu. Kira-kira suatu instansi agak payah ini perintah gubernur mengatasnamakan seperti itu. Dan itu sebenarnya terjadi dari dulu sudah ada, sekarang ternyata masih ada. Nah, yang mau saya tanyakan pertama tadi itu terkait dengan ayat 17 itu betulkah itu perkataan dari Yakub sendiri atau memang di kalangan mereka? Karena mereka dari dulunya sudah orang yang berbuat jahat segalanya ini terhadap Yusuf. Dan yang kedua, dengan perbuatan seperti yang saya katakan tadi, kita mengatasnamakan yang lebih tinggi lagi untuk terlaksana. Apakah itu suatu dosa atau bagaimana? Apakah itu bentuk untuk menyelamatkan atau menjalankan sesuatu supaya berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan atau bagaimana ini? Terima kasih. Iya. Berarti sama silakan Pak Tony. Terima kasih Nang.
sini keterangannya dikatakan bahwa Yusuf itu adalah anak kesayangannya dari Yakub. Karena itu makanya adik-beradiknya bersepakat untuk kejahatan. Berarti di sini apa benar ada kontribusi dari bapaknya Yakub, maka terjadi keadaan seperti itu karena pilih kasih. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan yang mengasihi orang-orang yang takut akan Dia? Apakah juga Tuhan juga mengasihi orang-orang yang tidak takut akan Dia? Apa juga Iya. orang-orang Kan Tuhan seperti Tuhan yang selalu mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Apakah Tuhan juga mengasihi orang-orang yang tidak takut akan Dia? Oke, aman. Awe semua pikiran mulai lo mikir tidak pada di serba Tomo runani lo kusi do bapak naik dan kepala kulit ini karena kalau tu runani kalau tu ya kan akhirnya dalamnya lah tu membayar asa dengan mulungi asa bunda rohani bapak naik Tuhan atau ini lah tu memang saya mau sembuh sebelum dibahas apa pun ya lain memang tak mau tu orang di ayat-ayat akan asing sebelum nawo kadang pengen orang berbingung sena ya alai dari ultima kesimpulan aku membantu dari betul tapi tak pernah salah minarlah bukan ala kasih yang memang luar biasa bukan ai tetap tiru kalau hanya isi Josepho nah sangat luar biasa gue memang puni rohani kan ai siapa nak puni narwat kan alai kalau memang itu adalah satu-satunya jalan keselamatan ya untuk menyelamatkan hak-hak angginai untuk menyelamatkan keluargai lo mesti gabe berhindari gabe mana dia mesti akan ini pada pertanyaan di amang tubing si Yusuf makanya adalah ada di mana modal dasar memang disayangi oleh bapaknya memang dia adalah orang yang taat akan Tuhan. Baru itu juga dalam orang mengalau hidup orang taruhan kayak akan makan baru agak musik ya banteng. Nah jadi apakah Tuhan hanya mengasihi orang yang takut akan Tuhan? Ya kalau najah hati kalau tahu musiman itu bagi kasih juga dia ampuni, ya kan? Jadi sama Tuhan Yesus ini yang mau siap sulit apa kata perbuatan tak satu pun tidak ada yang salah. Jadi ini mana deh? Jika kita mau mengampuni, ya maka Tuhan juga mengampuni kita ya. Kalau orang kita itu bulat, dalamnya Tuhan juga akan menerima kita dan mengampuni kita. Jadi soal ini memang Dabui pasatan. Senang kalau kita lihat cerita Yusuf ini kita bandingkan dengan cerita Tuhan Yesus dengan Yudas dan Petrus, kita akan dipertentangkan dengan kehendak bebas dari manusia dan juga jalan keselamatan Allah. Misalnya seperti Yusuf ini, jalan keselamatannya itu dia dijual ke Mesir, lalu jalan keselamatannya dia menyelamatkan saudara-saudaranya dan orang Israel dari masa paceklik 7 tahun waktu itu. Jalan keselamatan Yesus adalah ada salah satu kontradiksi antara Yudas. Ini Yudas ini menyerahkan Yesus kepada para imam dan Petrus yang menyangkal, tetapi ada juga kehendak bebas di situ. Sesudah menyerahkan Yesus, Yudas bertindak bunuh diri, sedangkan Petrus menyesal dan menjadi pimpinan dari rasul-rasul untuk menyebarkan berita Injil. Jadi satu sisi memang
saudara Yusuf ini seperti menjual itu seolah-olah seperti kalau di pihak seberang menganggap itu seperti takdir ya. Kalau kita bukan, itu kehendak bebas. Mereka berhak untuk itu. Tapi juga satu sisi jalan keselamatan Allah ke umat Israel pada saat itu tidak akan terjadi kalau dia tidak dijual ke tanah Mesir. Itu menurut pendapat saya. Bagaimana menurut Inang? Melihat ya? Terima kasih atas teks penjabaran yang sudah ditulis ini. Memang stressing dari perikop ini lebih ke pengampunan. Tetapi juga ada satu hal yang menurut saya juga menarik, yaitu kesadaran akan rencana Tuhan. Ini terutama bisa kita baca di ayat 20 bahwa Yusuf itu memang menilai apa semua yang terjadi, semua yang ditimpakan kepadanya itu merupakan kehendak Tuhan. Dia dibuang, dia akhirnya menerima saudara-saudaranya, dan dia memimpin untuk memakamkan ayahnya ke Kanaan. Itu semua adalah kehendak Allah, dan itu juga disebutkan Tuhan memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu rencana Tuhan. Jadi saya pikir apa yang disebutkan oleh Inang Diakones tadi, berpikir positif, itu juga untuk membangun kesadaran bahwa kita juga memandang segala sesuatunya adalah rencana Tuhan. Demikian masukan dari saya. Terima kasih. Jadi mungkin boleh jahat untuk ini, bahkan sebelum itu dulu saya dengar pemikiran hasilnya mana si Joseph ada hasilnya mana karena kami mengibu kehakanan dengan penjabaran sehingga melakukan yang jahat di kehakanan ini. Kamu orang mencari tunai jadi dia belum subur jadi belum serohani hakannya mati belum sih ingat artinya apa boleh sisi manusiawi ya ubah legalisme itu prosesnya apa tanda ala hasil nyaman lalu naking si Joseph terlepas ala tujuan ala pamoroi dan sebagainya, tapi artinya ala hasil nyaman berarti menyelesaikan karena dari marwah jahat. Kemudian lalu pikiran mungkin suku marah Yesus anu salah satu bintang sisian lain Asia tidak disebut nah ada hubungan tentang konstitusi ini terus kenal mulai dan disebut Yesus mana yang disebut disebut hasil ini Yesus lain mungkin efeknya dan efek somon tahan Joseph. Nah, adakah hubungannya itu sisi yang Yesus nasab tujuh melihat nama Muslim Komandan. Kalau dari itu sendiri saya jadi kalau yang ini kan mendapat hubungan dari Esau abangnya dengan menimbulkan kepada hubungan kita. Kemudian itu tulangnya Laban dapatkan termasukkan dua anak yang terakhir istrinya si Rahel. Inilah dari Rahel dia lahir si Yusuf yang dikasihnya dan disayanginya. Pertanyaannya mungkin ya, apakah memang dia menyayangi Yusufnya atau menyayangi istrinya? Pertama, mungkin si Rahelnya lebih dia kasih karena lebih elok rupanya dan lain-lain. Kemudian juga mungkin tadi yang menipu tadi, mereka ini sudah biasa tipu menipu dari dulunya. Bisa kita baca lagi di sini, Laban ditipu, semua saya ditipu menipu seperti itu. Jadi memang ada kemungkinan, memang yang disampaikan oleh Muslim Tonga tadi bahwa itu belum tentu kalimat yang keluar dari mulut bapaknya sebenarnya. Dan juga mungkin yang disampaikan nama membantu ya di orang Batak pun di luar kita pun ya kami Sianikon punya cerita terkait hal seperti itu, bahkan tanda kutip sampai nyawa karena sayangnya seorang itu bukan sayang, bedanya kasih sayang memberikan seorang ibu kepada anak-anaknya terjadi di kami. Apakah memang lebih dari satu istri itu pun akan membuat hal yang seperti ini? Mulai kapan dibatasin istri itu satu di istri? Ini
dari tugas Petrus apakah jalan salah satunya juga jalan keselamatan buat mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Termasuk penekanan Yusuf juga dijual ke Mesir, juga jalan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Juga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya memang sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab jelas dulu. Tadi ada kepala foto si Judas do si Petrus do. Ada yang guna jelasnya perjalanan di bangsa Israel. Di hadapan di batanya sian Mesir kita mengkanan memang salah satunya jalan keselamatan buat bangsa Israel. Dan begitu juga dengan Yusuf, sudah jelas itu ada di Alkitab ini. Bahkan yang masyarakat tahu bahwa ini jalan keselamatan untuk menyelamatkan bangsa Mesir dan juga keturunan daripada Yakub karena penderitaan si Yusuf. Alam penderitaan si Yusuf itu pada dua nasidan sian bisnis ekonomi, ya kan, menyelamatkan orang lain dan juga menyelamatkan bangsa. Nah, ada itu tetap tong gawe bahan tong sianak parongan yang ada beberapa pikiran sianak pada bayi asal dari Makas. Kemudian kalau dari Amang Siregar tadi ya itu masuk pada namanya. Jadi tak kira soalnya istilahnya pahit jangan terus dibuang, manis jangan terus ditelan. Ya, ini aja istilah ahana pepatah mengatakan pahit jangan terus dibuang, manis jangan terus ditelan. Kadang-kadang nggak kayak gitu, udang gawe ubat. Ya, kemudian yang manis itu sering menjadi lebih penyakit. Seperti sebenarnya ada sebenarnya teman ngapain saat tadi. Tapi artinya kalau kita mengalami suatu masalah pergumulan, orang-orang kita berdiri. Oleh Yesus adalah Yohanes, itu orang foto. Ya, ada di Alkitab pun itu. Si Yohanes bermurid karena Yohanes ini adalah orang yang bersifat pengasih. Nah, ada hubungan lain murid Yesus di ceritanya si Josephon, bisa saja, ya, bisa saja memang karena penggenapan perjanjian lama sebagai penggenapan perjanjian baru, ya. Oke, Amang Sianipar dilihat dari kisah daripada Yakub ini, mulai tak salah namanya. Kira narwalo pengalaman itu tadi lagi masuknya ada demi ingat toh, ada demi istrinya, ya kan, manakala kali si Esau, ya kan, istilahnya ya kayaknya nama yang kurang baik lah. Jadi kemungkinan itu tidak benar tulisan itu atau nasihat itu yang disampaikan oleh Yusuf itu disampaikan kepada Yusuf. Walau mamereng sian pengarah karakter lain, ya, lain ekselang kita dan dia deh, nomor dua deh, bilog senelok koni, atau mana sudah kodara jelas na di nai lagi, tapi tim nak pola dia nane, di dia luar di kesim nai, nak pola kesim dia lagi di nai luar cerita, ya, nah lain. Kemudian nomor dua pun mulai kapan mulai menjadi ada suatu perbaikan supaya tidak menjadi banyak istrinya ini, makan maksudnya Amangnya? Pertanyaan Amangnya? Ya, ya di dalam perjanjian baru memang namanya menjadi himbau namar bongkar poligami, tidak ada lagi kayaknya. Ya, ada kalau Apostel Paulus itu sangat menekankan supaya punya istri satu.
Suaksoni Yanes tentang ya kepentingan pangtotoi keluarga si Yusubon. Menurut aku mungkin saya lebih cenderung kepada bahwa itu sebetulnya adalah ilham. Saya pun berani mengatakan itu adalah wahyu. Ya. Jadi ada ilham kebenaran tentang roh kekeluargaan yang bersumber kebenaran itu daripada Tuhan. Nah, jadi supaya lebih, menurut saya lebih supaya kita jangan ragu lagi. Ya. Jadi itu adalah ilham dari Tuhan. Mereka termasuk juga dalam cerita Yusuf ini, kejadian ini bisa kesamaannya dengan kehidupan Yesus juga sangat banyak kita petik di sana. Kesamaan-kesamaan itu banyak sekali, dan itu nggak bisa kita sebut satu persatu di sini, tetapi bisa kita catat itu masing-masing kali kesamaan itu. Dan yang kehidupan Yusuf dengan perjalanan kesamaan dengan Yesus, dan yang mau kita ambil mungkin melalui Yusuf ini, karakternya pertama dia adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa yang dipercayakan oleh Firaun, tetapi dia adalah sangat orang yang lembut hati. Bagaimana dia kepada saudara-saudaranya itu ketika datang kepadanya mengatakan bahwa mulai dari pertama itu agar mereka tidak memusuhinya atau membuang mereka, tetapi Yusuf ini menangis dengan sedihnya, kelembutan hatinya sangat, kasihnya itu sangat luar biasa. Yang mau kami katakan bagaimana kita memiliki karakter yang seharusnya kita telah memiliki, menerima anugerah daripada Yesus Kristus. Sementara Yusuf belum menerima anugerah dari Yesus Kristus, tetapi kita sudah, yang kita lihat sekarang kegarangan bukan main. Tidak ada lagi misalnya hormat sama yang lebih tua pun nggak ada. Kegarangan itu sangat luar biasa saat ini kita lihat. Tetapi Yusuf ini menunjukkan bagaimana kelembutan hatinya. Dia menangis padahal kakak-kakaknya itu bagaimana kita tahu ceritanya. Yang kedua, sementara judul di sini hak menghakimi, jangan menghakimi. Bagaimana Yusuf di sini mengatakan ketika saudara-saudaranya dia mengampuni, dia katakan saudara-saudaranya datang kepadanya menjadi hambamu, katanya, dia katakan kami akan menjadi hambamu. Dia mengatakan dengan sangat lembut, jangan takut, katanya. Apakah aku ini Allah? Dia katakan. Dia orang yang mati dijauh kita harus kemana di dari waktu nanti menandakan. Alena foto sebelum di hapus nanti di pasai saya belum direpani. Orang yang mati nama orang tunana untuk hawa dari hawa mana di sana. Nah, keterlaluan usia hari orang kan. Alena foto nanti dengan siap dong aku saya memang kerja harus. Alena nanti Uido memang diajari topi sih, ya. Uido diajari topi sampai dari udah. Diharapkan topi pribadi yang sudah dibalaskan rohana, mau kulit topi selalu do mata pakaian dari udah. Ido mau pergi topi. Tidak ada hubungannya dengan perikop ini. Alai tadi sedang bertanya-tanya mengenai perikop ini. Jonok tulak bunai ada Keluaran 2 ayat 1. Di sana tertulis Musa lahir dan diselamatkan, itu judulnya. Nah, cukup kami memang Inang, mungkin nanti yang pendeta Resort yang jawab siapa. Maafkan saya kalau sampai setua ini belum mengerti. Mungkin beberapa teman saya tidak tahu juga siapa penulis ini. Mau di bahasa Batak ada Musa sampai 5 Musa, tapi di bahasa Indonesia Kejadian, Keluaran, bilang Imamat sampai Ulangan. Nah, padahal di sini di Keluaran di 2 Musa baru yang namanya si Musa itu lahir. Jadi siapa yang menulis ini? Siapa yang membuat ini? Itu aja. Nah, boleh. Di Keluaran berapa? 1
Keluaran 2 ayat 1. judulnya Musa lahir dan diselamatkan. Nama ya pola koloni pola. Siapa tahu yang lain sudah tahu, saya sendiri yang belum tahu kan. Jadi oleh tema di Simula Desamento moderator dapat giorno memang mau accemenare nella monoval Najjaha Baritali Sejak Konstitusi di gagasan haki sono suatu mangotoi kita ayutan ni na mangotoi dari jototoi na bapak mangotoi itu sejak totoi yang mana sisa lakukan berjalo pasu-pasi jototoi tulang na sejak silakan. Ulang na sila. Kaya ono musailan, ono ibileng na. Nateo na naate biya nak ni, siya ni na. Bekas sawak man. So tuman otoy ga so tum gabi otoy ya nak ko ni be ga to. Benar itu, Mak. Berbagai Nakola di dalam tegas Kuasa kami anak Asia di sejak si Josepo ada cuma di saya satu itu di bawah kalau si Josepi itu cuma 2 sejak kira lagi itu baik alasan anak Asia di sejak Kopibana di Babua Nipina 2 mana apalagi Nipina Napatudi matanya ni bulan dok bintang bersobat Bibana isong tak amanah Bibana Allah mulut ayat ayat 1 ayat 10 sadari nanti di songkak amanah dan patorak koni wakahangina mungkin menjaga kenyamanan ketertiban wakahangina. Kalau cuma di ayat 10 sadari hidup di sini Allah yang bersejak kopipil bersebut pakai lapatan nak adong do diberi sejak kok hal-hal yang luar biasa kalau sebenarnya ini memang pasari nak tidak kubo istilah kira bahasa rohi bahasa topi adong do bicara sejak kok tadi jadi kehidupan ini si Joseph tidak itu bahan di pihak udana pakai lapatan di pihak di pausur ada apa sebenarnya tari waktu penulis ni kitab Pentateuch mana kelima Musa. Jadi amang berabad-abad lamanya orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen dimanapun berada mau dongacalo Musa sebagai penulisnya karena sejak di satu Musa sona adong di pebue bana nasorang dung di keluar pe aladi menurut tradisi-tradisi yang berkembang tradisi Yahudi populer pada saat itu Nina tikinak kok si Musa tu gijang di Gunung Sinai ternyata ala tradisi doon dan holang sisa 10 hukum Taurati inna na diterima ada wahyu Allah yang lain. Oleh karena itu wahyu ini tidak bekerja atau tidak selesai dalam satu pertemuan itu melainkan berlangsung lamanya selama 40 tahun mereka di perjalanan padang gurun. Dungi ala songoni maulna godang do arkeolog yang mencoba mencari kebenaran apakah memang benar Musa adalah penulisnya. Akhirnya ada sumber-sumber yang lain yang menjadi alasan hingga akhirnya orang Kristen dan orang Yahudi menerima Musa do penulisna melalui perkamen-perkamen dohot wahyu Allah dan juga amang adong istilah
oral tradition, tradisi lisan atau cerita ke cerita. Godang dosongoni di Alkitab tau diceritakan dan dituliskan melalui Musa. Ima amang molo tu suku-suku naboy otik walu si Hami itu amang si Regar. Jadi si Musaon dia bukan hanya Torah, penerima Taurat, tetapi dia adalah penerima Pentateuch atau kelima hukum Musa. Alani kisah ini direwayatkan dari orang ketiga menurut perspektif omniscience ima nabui saotik upatorakan ma. Dungi otik taringot tu turpuk sadarion sugari majo dang songoni tiboni jabatan di si Joseph. Mungkin donaing songoni uduk niaka saudara nai suku-suku mele dang tahu totong alai boy maraga be gambar tu bitai unang menghakimi atau mabain maparporsu sasahala alwa biar kita anu gabi coba mana hasia ibana. Tetapi apapun kedudukannya atau latar belakangnya, tidak ada alasan untuk kita untuk mabain persuk manang, menggadis manang, menghakimi orang yang lain. Sama yang seperti dikatakan oleh Paulus dalam Evangelium tu hari Minggu nedok kondisi Paulusi sapera kok pehamu lo menghukumi aku, terserah mau menimbang penghukumanmu kepada aku sendiri pun tidak akan menghakimi aku. Adong do anut dikini akana buni akana holip gabe patar benoni debata dia akana gulab alani imana masa tu si Josephon dia pada saat itu dalam konteks ini berdiri sebagai orang yang sudah sukses. Alani asatata da sesahala adong dapat doa nama dok supaya kita mengenal seseorang, berilah dia kedudukan atau berilah dia uang. Mubado manang nahok. Tetapi si Yusuf menunjukkan bahwa ya karakternya yang lama sama, bahkan di dalam keberhasilannya dia tetap rendah hati. Alani imar tudu-tudu matutu sama nabi nasahan nang si para deser manakaningan puncaknya kepada Yesus Kristus. Molodison didok memang penyesalan selalu datang terlambat, tetapi penyesalan adalah langkah untuk mengubah kesalahan atau bertobat. Bukankah itu juga yang diinginkan Yesus Kristus? Penyesalan, tetapi dan kalau menyesal, tetapi mau berubah, metanoia inna di bahasa Yunani, berubah 180 derajat, meninggalkan kebiasaan yang lama, bukan karena butuh saja, tetapi benar-benar komitmen. Ima oti inang naboy pasatan yang oleh posisikan topik ini mas topik angka 17 nakoma bumi dengan komentar ini lalu kaidah siap dua hukum istilah Evangelium dua-duanya Paulus dan Yosef dengan terang benderang hidup dalam rencana Tuhan. Jadi saya mau coba sedikit kesimpulan saja. Saat mereka atau orang-orang mampu melihat rencana Tuhan dalam perjalanan kehidupannya, baik itu menyakitkan, baik itu mungkin tidak sesuai dengan pikirannya, pasti dia tidak akan muncul sebagai seorang penghakim. Jadi mau tak aplikasi ini teman-teman di gereja, apalagi buat para pelayan, molo memang mampu do kita mamereng biarkan nanyu dan ni mana naik pinatukan yang biarkan dari sudut rencana alam, maka kita tidak akan muncul sebagai seorang pelayan yang saling menghakimi, tetapi lebih akan muncul sebagai seorang pelayan yang akan saling menerima, saling membangun, sama seperti yang dilakukan oleh Yosef atau Yusuf dan yang dilakukan oleh Paulus di 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1-5 sebagai evangelium dari ini. Ini memang topik dari dua topik ini sangat luar biasa dengan terang-terang memang bahwa memang pura cumi dumuluku yang memang benar-benar diatur oleh Allah, maka saya tidak akan muncul sebagai seorang hakim bagi siapapun, sekalipun dia bisa untuk dihakimi oleh aku, tapi aku tidak akan pernah muncul sebagai seorang hakim.
memang orang sin hasalau di maka haraan gini si Joseph wajar dong menurut memang nasida di bagasan biar alaya lah terpukul di mana era manogi kita asal tetap berpikir positif. Ala ni wida sudah gawe tindakan yang haraan gini tetap secara positif tong nuaing dan gabi pola usulik kiti manang hulului at surat monodang marjabatan ninna kan pola gabi itu sih itu nak kena kebijakan dok sada buku memang di lokdo di si kita tidak perlu mencari tahu dan pola talului ubahin na bahasa gabi songoni aka hahaan gini ale molo au sendiri mengida strategi perdamaian na adom na di zon ima pikiranku secara positif nuai strategi perdamaian niat ni hahaan gini na tung masai bagas dohot cara na adom strategi boha asal mangdami na sidan na berjulu hatatona do di pasangat ima akka hahaan gini dan berani halaki langsung pajuppa ala di boto na hudok penak kanengani hasalawani jadi di tonahon duna perjulu ima songan dia saplonomi di tonahon mungkin menurut tu sonare disuruh jolma masahat tonahon ima tu si Joseph ima strategi halaki na perjulu dukunina peduahon uang gak matok ima strategi perdamaian nih mau lope di bahen haha angginai nuaing goarni amongna dibuat tok kalaki ala di boto ala kodo sebenarnya tuh mas teh holondo ima si Joseph tu amongna gabe diingat talaki mamusai ima kejadian gabe gue mamusai ada kejadian na dijulu ima tentang si Esau nak na dibahas dohot si Jakob nama natu madarup tu amongna si Ishak tong somon itu gabe kira kejadian berlanjut musa imana jadi gue kalau kau belajar kau bereng ison hahaan gini belajar somon dia sian amongna si Jakob tentang strategi na tong poha asamar dame gabe herana guida di sini wae ima strategi na dua hon mengatasnamakan among na dibuat dukun na patuluhon muse strategi na dipakai menawarkan diri kalaki ditawarkan kalaki diri na bahkan sebagai budak hape sa sitong na odo na ditantak kalaki na jolo ditiki di pagwe si Joseph tarengo tunibi adon nung nalaho manguluhok kamu ninna odo na gabe ubahan na dihasugo na ka hahaan gini alay ikustaw do bahkan nuay nagabi dipilih o kalagi diri na nagabi na posona manang budak na na ala di hama manali do inanami adong dua poin na pilihami na perjolo di son buhan si Joseph boy songoni mangida sudirang di bagasan sisi na positif dan gabi sisi na negatif di bagian mana na perjolo di tempat si Joseph do hadirion na ima perspektif hidup yang berpusat pada Allah manang teosentris na na di ida imana posisinya songon sian bijang maradok pun sudenang ima aka pangalahon aka haraan gina. Nah kedua pun menyadari kalau tidak boleh mengambil hak songon dokter dinang diakones nak kaningan dari bahan seremoni prerogatif ni Allah inna. Allah dipahami si Joseph dong mungkin di son los odang ditogi untuk kita balas dendam merupakan penghinaan mana merampas hak milik Allah. Jadi songon ini masalah songon tak bahas kami, karena sama manusia cuma moderator. Yang pengatengan dengan bibir, seluruh pasal motor di series komando. Ada ada waktu kita memulai nanti mau berusaha alat kita di tema. Ibadah, esoknya poin bukan? Iya. Nah, dulu waktu kan amankan tapak hati itu doh lupa tahun 4000 sebelum Masehi ditemukan tradisi tulisan lupa kadang-kadang lupa tanda baca di sini lima partite tradisi tulisan Sumeria alai sebelum 4000 sebelum Masehi kan ada undo tradisi gambar seni do sping do takkan asing ini menyampaikan pesan sesuatu dilukis di dinding, dilukis di perkamen, doa siapa kuling pinahan doa kakak nasingne. Tentu tapahami do ditiki tradisi ini musao
105 Musa dan orang dope tradisi tulisan di sini. Artinya dope dikenal tradisi tulisan 4000 sebelum Masehi ini baru di surat Tono. Alai di parhatu tu soalnya dong calon wanita Kristina makaningan di calon ahli do, akapar teolog do bahwa si Musa do nama Banton kejadian sampai dengan ulangan hidup benda di bahasa Batak atau di bahasa Aslina di Buari Mei saya Musa 2 Musa 105 Musa Petra Kawiki. Lain mulai di bahasa Indonesia di beberapa pembagiannya kejadian keluaran imamat bilangan dohot ulangan sesuai dengan isi di kanun maka kitabi di bahasa Indonesia. Nah demi nabagi umat molo memahami tradisi Yahudi tak pula mau kita halak ala identik do kita dengan Yahudi tak pola dulu hatta tikos do manang nadang didok si Jakob toleng ayang kona di surat ko di bibir tau dah karo di surat tonana sama tonani halak batak kilo ay matera do dari hari kot tonang kot kana simer pola kuat sadok mulu mati awan non unang ini sirono tanah bodong mulo tu makpela baru untuk bung si Abraham atau sisa jalan saudui dibuat do tu makpela si Jakob songoni do nak si Joseph eka si Joseph pera mulo di mana di suatu di Mesir dibuat di mana di makpela so dus tu do alat batak ai didiki na yang mate ido itu na ko bodong mulo tu boda pasugit kan jalan arka doi di halak Yahudi tona soon kita na magagawa to na niya kanakurastay ay lakpi sorong kinik na lipangarap to ano ang gurukod do ni doktor na kanakurastay ko tuhuta do borong ko tulang bungi o bumulo berong mulit na hita mulit na naturastay ko di muluna berduaru lakpi to bero alani di po ni nangartoraw dupenda ay makula tagadutut kita maktokatua dupe si barang mulu marang kiponi ang bulita bero si pasarasa kesongan doktor ni asitopul Dokter Asitopul di situ tas Napoli harus di pasar sarap panangkai pero nak boto begini memang akhirnya sangat tahu di Batak dan orang be pola be korjolan dan juga pulau memang nah alat ini lo mulut ini di bagian terbukti puasa diambil akrahanai untuk negosiasi kan proses negosiasi loh agama asagoi dijalo si Joseph Nasida karena mereka tidak akan mungkin bisa survive di Mesir tanpa bantuan Yusuf aladi diperhiti mana torasna jala naga juru bicara obat tu pasal obat manusia warisani kan si Jakob mewaris setiap kairan korban 12 doh tu si Dina Borunei kadang warisan tanah bile alai warisan ordo tu si Ruben Oma, tu si Or Oma, jalan tu si Jehuda, dia memang barang morok tukot sian Juda, do di warisani, dan dia memang orang yang sangat cerdas, dan dia memang negosiator ulung, dan dia memang seorang yang bisa menyampaikan pesan dengan utuh. Jalan di Pak ahli do si Juda do nama kata itu si Joseph. Tali waktu torani na tolasnai manang nati timbul di sipe manang nati kos doi di tonahon si Jakob tu Nasida ada yang di surat atau di bibir tau dan apa tetap kasta foto alai oma tonani damu tu hita tuho doho tu habis aluhut nadina nah wai mulang matutur bukto adong telu hal di taida hata babian jaya 15 alai babian Babir lo akahaan ini si Joseph Dumate Amanasida Dungi di ayat 1 Lucia Roma hatan si Joseph Ulakam Badia di ayat 20 sada diulang komuse Ope Unang Badia Dina Ahal na tayo desir rasa takut timbul akibat dosa tangan dong jolma na Badia ang sumat dosa di mana tidak kamu masih ada doa si Hawa air pertimbangan Nasida berdua dan ditolani perlaki bertemu di Nasida puasa Mabia air ngadi hawa pun yang dibakar ngadi lawo si pun yang dibakar ida hamu kasih siani
Ay ko dibuat Jesus tu pertakurahani, mabiar do nasida. Ala ni biar di rohana sida di dok di bibir teh di masuk do nasida tu jago, jala di sortak do jagui. Ala niya, ala mabiar. Buasa mabiar nasida, ala ni dosa nasida. Buasa mabiar akahang ini hahani si Josepo. Ala berdosa nasida, jala sadar do nasida di dosa nasida di gadis nasida angkinai si Josepi. Ino benar gabe mabiar nasida. Jalas yang nido masuk si Joseph ay di bota ibana do na di bagasan rohadir do nasida. Alani nido asa unang di bagasan rohadir nasida di dok si Joseph mati ayat 10 siai. Ikon guru di liwatado kita. Baiklah. Ikon guru di liwatado kita asa unang mabiar kita. Out subari guru di dewata si Adam doho si Hawa diului nanti nonahon di dewata orang dipangan perkui dan ditokan di porlaki dan roktu biar diroha. Out subari di bagasan hadirion di dewata akasi seani datar silang Yesus dan tubuh biar diroha. Ay pikiran nasina beli pakasah. Ay wasa ka besokono. Alanido Roma tu kita, asal orang tubuh biar diroha di kita di tongkani ngulutong, ikut di bagasan dewataru kita. Yesus mandok tua kasih siannya ikut di batu luhur dirina unak tabularia, en Kristo, ikut di bagasan Kristus tu kita, asal orang tubuh biar diroha. Aisyah semua biar doain di gudang angka kondisi yang tidak bisa kita prediksikan. Isinya semua biar dengan masa depan anak-anak. Isinya semua biar dengan masalah ekonomi. Isinya semua biar tadi waktu masa depan di Huria. Isinya semua biar tadi waktu gudang akan persoalan na masa di tokani gulito. Alai kok kamu saliling dan niat kita di bagasan di mata hokdo saliling na manoktong rohabiri di kita. Alai mau di bagasan di mata kita sama nengong si Josepi di ayat 10 siai. Aida guru di debatado nang au mololunga guru di debata kita tentu rasa takut itu tidak akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Gimana parjolo dungi napa dua berbeda doang resolusi konflik di manajemen umum doang resolusi konflik di Bibil. Molo resolusi konflik di ilmu manajemen win-win solution. Semua sama-sama senang. Artinya si A tidak kecewa, si B juga tidak kecewa. Itu resolusi konflik. Dibagi 5-50. Itu resolusi konflik. Alai mulu tadi dari Bibil tadi. Resolusi konflik hanya bisa jika ada yang mengorbankan sesuatu dari itu. Pengorbanan do. Mulu resolusi konflik di Bibil. Tidak hamu masih dosepon. Asal dari mana markami doh akahahalai. Ada sesuatu yang dikorbankan dia dari dirinya. Dia main balas dendam dan menghubungi ibadah. Ino benar di doh ibadah, najat do ditali kamu tali doa lain dan ini beli hawajar nanti balik di mata. Akan di mana do mengorbankan diri? Dungi tadi nama Yesus. Nedok emang pas tadi pulang kali memang Kristosentris do jaga tata, iko selalu do tahu hukum di mana tuh Kristus, tapi nama Kristus. Resolusi konflik nanti inisiasi di mata antara dia dengan kita ahal, bukan korban, bukan yang lain. Alai anak ngaido ibadah daga bejoma, dilehor do hosana, dilehor mudar daga bepartenggana, sehingga menyelesaikan konflik. Selesai do konflik, agar ribat nami do kita do hoti bata, alani mudar naik. Nah alani teguran sangat luar biasa do lain kita. Di tengah-tengah keluarga, di mana tingkat perceraian begitu sangat tinggi sekarang, bagaimana bisa menyelesaikan konflik? Harus ada yang mengorbankan diri. Jangan taimot, hanya orang besar yang mau, yang bisa, yang mampu mengorbankan dirinya, tanda kutip. Orang-orang berpikir kerdindo tidak akan mampu menjadi pendamai, penyelesai konflik. Hanya orang yang berpikir besar, tidak kamu masih Joseph. Dia orang besar di Mesir.
Karena itu dia mampu menyelesaikan konflik. Ayang masing-masing mengedepankan ego, tidak akan mungkin bisa resolusi konflik di toka-toka di Golutong. Ayang goholan haji dona song salah ama do di Makassar, baik kosono datang ama ini dapat. Ayo sikop ama mulu saya menuntut kesempurnaan si istri. Kan itu. Bangun di moto do hadirin ni barang kurang, jangan menuntut sempurnalah dari istri. Istri juga jangan menuntut sempurnalah dari suami karena dia juga punya kelemahan. Jadi artinya masing-masing harus mengorbankan sesuatu supaya ada perdamaian, supaya ada resolusi konflik. Nanti konsekuensinya mungkin berat akan kita tanggung. Aleta ini mau blessing in disguise nedok naik. Berkat di dalam pergumulan, berkat di dalam persoalan dan lain sebagainya. Sama nani dongi si Joseph Bison najak do ditahri rohamuna alain dading dadui di Patupa di Batam. So ni mah jualan da boy pasar kami sian 20 tahun mulai akhirnya pasar tay